Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Rana Diana, Salma Julieta, Rikja Padilah, dan juga Irfan Muhammad akan membahas mengenai bimbingan kelompok besar. Nah, yang pertama adalah pengertian bimbingan kelompok besar itu sendiri menurut beberapa para ahli. Nah, yang pertama ada American School Counseling Association yang menyebutkan bahwa bimbingan kelompok besar itu merupakan suatu program kegiatan bimbingan yang direncanakan untuk memfasilitasi perkembangan akademik, karir, pribadi, dan sosial siswa, upaya kolaboratif antara konselor dan guru. Nah, yang kedua ada menurut Myrick. Bimbingan kelompok besar adalah kelompok yang memiliki 10 siswa atau lebih. Nah, angka itu sewenang-wenang. Maksudnya adalah bahwa ketika kelompok itu tumbuh, kelompok itu membutuhkan lebih banyak struktur, dan itu berarti lebih sedikit penekanan pada proses interpersonal dan dinamika kelompoknya. Nah, dalam kelompok besar, tugas konselor memfasilitasi dan juga mengajar. Selanjutnya ada menurut Art Ashley. Dalam Smythe, bimbingan kelompok besar itu bersifat proaktif atau lebih aktif, yakni berfokus pada pencegahan masalah seperti pencegahan kekerasan di sekolah atau penggunaan narkoba di kalangan siswa. Nah, sejumlah besar penelitian telah menunjukkan bahwa bimbingan kelompok besar itu memiliki efek positif pada pencapaian siswa. Bimbingan kelompok besar akan menjadi sarana terbaik untuk menerapkan 8 standar nasional American School Counseling Association untuk program bimbingan konseling itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya yang akan dibahas oleh Salma. Selanjutnya yaitu memfasilitasi pembelajaran bimbingan. Nah, bimbingan kelompok besar di sekolah harus dipersiapkan oleh konselor agar proses pemberian bimbingan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Konselor sekolah perlu membuat terlebih dahulu RPL atau rencana pemberian layanan dengan menuliskan tujuan dan sasaran yang tepat atau sesuai. Nah, pembuatan RPL ini telah diatur dalam Panduan Operasional Pelayanan atau POPBK sehingga memudahkan konselor untuk membuatnya atau menyusunnya. Nah, konselor sekolah juga perlu kreatif dalam memberikan layanan atau bimbingan sebisa mungkin agar dapat membantu siswa yang mengikuti proses bimbingan lebih efektif dan ketika mengikuti proses bimbingan di dalam kelas. Nah, selanjutnya ada beberapa tahapan yang perlu disiapkan oleh seorang konselor sebelum melaksanakan bimbingan kelompok besar. Di antaranya yaitu yang pertama menyajikan materi. Nah, jadi pada tahapan yang pertama ini, seorang konselor perlu menyajikan materi terlebih dahulu, baik itu dalam bentuk rekaman, video, atau cerita, agar siswa lebih memahami apa yang sudah disampaikan oleh konselor dan siswa dapat mempelajarinya. Kemudian yang kedua yaitu seorang konselor perlu meminta siswa untuk membagi apa yang paling mereka ingat tentang materi yang telah disampaikan. Nah, jadi ketika bimbingan sudah hampir selesai ya, jadi si konselor itu perlu bertanya gitu, apa sih yang mereka dapatkan atau apa sih manfaat dari bimbingan yang sudah mereka ikuti ini gitu. Jadi supaya seorang konselor mengetahui apa yang mereka dapatkan dari bimbingan. Kemudian konselor perlu meminta siswa untuk membagi reaksi emosionalnya terhadap materi yang telah disajikan. Nah, itu tuh termasuk komponen afektif ya. Jadi konselor tuh perlu bertanya kepada siswa apa sih yang mereka rasakan atau apa sih yang mereka rasakan gitu selama proses bimbingan, dan bagaimana sih reaksi emosional mereka selama mengikuti bimbingan kelompok ini. Kemudian yang terakhir yaitu
konselor meminta siswa untuk menceritakan pengalaman pribadinya yang terkait dengan materi yang sudah disajikan. Nah, ini itu termasuk komponen eksperiensial dan katarsis. Nah, jadi ketika materi sudah selesai disampaikan konselor, si orang konselor itu perlu bertanya lagi gitu kepada siswa. Barangkali ada salah satu siswa yang ingin atau mempunyai pengalaman pribadi yang sama dengan materi yang telah disampaikan oleh seorang konselor dan ingin membaginya kepada teman-teman lainnya dengan cara menceritakan bagaimana pengalaman pribadinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari rekan saya sebelumnya. Selanjutnya yaitu tentang C, isi pelajaran panduan. Menurut Mayri 1997, dalam SCMA 2003 menyarankan beberapa isi pelajaran dalam panduan bimbingan kelompok besar. Di antaranya 1. Bagaimana mendapatkan dan mempersiapkan sebuah pekerjaan. 2. Bagaimana menyelesaikan konflik dengan orang. Yang ketiga, mengalahkan pengganggu. Dan keempat, bagaimana menjadi lebih tegas. Yang kelima, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang keenam, orientasi sekolah. Yang ketujuh, memilih karir. Yang kedelapan, bagaimana memilih perguruan tinggi terbaik. Dan 9, kebiasaan belajar dan manajemen waktu. Dan ke-10, mencari teman baru. Jadi konselor sekolah tidak boleh membatasi pelajaran bimbingan dan konseling kelompok besar dalam kurikulum perkembangan. Jika sekolah menghadapi masalah tertentu, pelajaran panduan dapat digunakan untuk intervensi serta untuk pencegahan. Baik, yang selanjutnya yaitu memfasilitasi pembelajaran panduan. Bimbingan kelompok besar di sekolah harus dipersiapkan oleh konselor agar proses pemberian bimbingan berjalan dengan optimal dan sesuai harapan. Konselor sekolah membuat rencana pembelajaran atau biasa disebut dengan RPL dengan menuliskan tujuan dan sasaran yang tepat dan sesuai. Pembuatan RPL telah diatur dalam panduan operasional pelayanan, sehingga memudahkan konselor untuk membuatnya. Konselor sekolah harus kreatif dalam memberikan layanan atau bimbingan. Sebisa mungkin konselor sekolah meminta umpan balik dan kemudian menerapkan apapun yang akan membantu siswa hadir lebih efektif di kelas. Lalu konselor sekolah harus menciptakan suasana penerimaan dan hormat dan mendorong partisipasi semua siswa. Tahapan dalam mempersiapkan bimbingan bagi kelompok besar diantaranya yang ke-1, menyajikan materi bisa berupa rekaman video, cerita, atau simulasi perilaku. Yang kedua, meminta siswa untuk membagi apa yang paling mereka ingat tentang materi yang disajikan. Yang ketiga, meminta siswa untuk membagi reaksi emosionalnya terhadap materi yang telah disiapkan atau disajikan. Yang terakhir, meminta siswa untuk menceritakan pengalaman pribadinya yang terkait dengan materi yang telah disajikan. Nah, meskipun gugus kelompok besar membatasi jumlah pemrosesan yang dapat dilakukan konselor, mereka harus sangat sadar terhadap siswa yang cenderung terpengaruhi secara negatif oleh presentasi. Penting untuk menindaklanjuti dengan para siswa dalam individu. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, saya Irfan Muhammad Damdan, perwakilan dari kelompok yang pada kesempatan ini bertugas sebagai presenter. Izinkan saya untuk menyampaikan materi yang berjudul isu-isu etik dan hukum bagi konselor. Terkait etik dan hukum bagi konselor ini, sebenarnya setiap negara ataupun sekolah telah mengaturnya. Seperti halnya di negara kita lewat Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya nomor 11 tahun 2014. Di dalamnya di pasal 4 telah mengatur asas-asas layanan bimbingan dan konseling. Begitupun di negara-negara lain, di sekolah lain itu mereka memiliki isu etik dan hukum bagi konselor. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait materi ini. Yang pertama tentang informed consent. Nah, terkait informed consent ini atau sederhananya persetujuan ini bukan hanya dimiliki oleh dalam layanan bimbingan konseling saja, akan tetapi dalam praktik-praktik bidang lain seperti medis, kedokteran pun ada. Nah, apa itu informed consent? Nah, ini adalah merupakan sebuah persetujuan bagaimana dari konselor menyampaikan hal-hal terkait dengan konselinya. Nah, di Amerika sendiri ketika anak sudah masuk usia 18 tahun, para orang tua sudah memberikan kebebasan untuk mengakses layanan kesehatan, termasuk untuk melakukan proses konseling. Nah, informed consent ini menjadi sebuah tema juga, di mana ini menjadi sebuah kebijakan orang tua. Nah, apakah permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anaknya yang menjadi konseli, apakah boleh disampaikan, diterima secara langsung kepada anaknya sendiri, ataupun memang harus diterima oleh orang tua. Nah, tapi tadi sebagaimana disampaikan bahwa di Amerika Serikat sendiri ketika anak sudah berusia 18 tahun, anak diberikan persetujuan untuk mendapatkan layanan kesehatan ataupun layanan kesehatan mental dengan praktisi konselor atau psikolog. Nah, informed consent ini ada sebuah tujuan. Tujuannya itu adalah untuk mengungkap tujuan, kemudian sasaran dan metode konseling. Nah, hal ini tentunya jika anak memang masih di bawah umur, tentu perlu tetap dalam pengawasan orang tuanya. Kemudian yang kedua yaitu tentang kerahasiaan. Nah, kerahasiaan ini dalam tadi Permendikbud nomor 11 2014 itu menjadi sebuah asas yang mana kerahasiaan ini adalah satu kunci dalam membangun building rapport dengan konseli kita. Tentunya kalau konseli kita tidak merasa aman dengan rahasia yang disampaikan kepada konselor, mereka tidak akan bisa menyampaikan curahan hatinya secara optimal. Nah, maka bagi seorang konselor, isu tentang kekerasan ini perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. Tapi kita perlu ketahui bahwa tentang kerahasiaan ini kita akan menghadapi dua tipe orang tua. Yang pertama, orang tua yang tidak terlibat, ya. Ada juga yang kedua yaitu orang tua yang terlalu terlibat.
Ada yang tidak terlibat dan ada yang terlalu terlibat. Apa bedanya? Nah, ini terkait dengan azas kerahasiaan ini. Nah, kalau orang tua yang tidak terlibat, orang tua secara sukarela dia akan menyerahkan secara profesional tentang penanganan buah hatinya itu kepada praktisi konselor. Nah, ada juga memang orang tua yang terlalu terlibat, yang segala sesuatunya pengen diketahui. Nah, ini perlu kehati-hatian juga dari praktisi konselor. Kemudian yang ketiga tentang komunikasi yang diistimewakan. Nah, dalam hal kaitannya tadi merahasiakan informasi atau komunikasi dengan klien, ini menjadi kemutlakan bagi konselor untuk bisa menjaganya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setahun, para orang tua sudah memberikan kebebasan untuk mengakses layanan kesehatan, termasuk untuk melakukan proses konseling. Nah, informed consent ini menjadi sebuah tema juga, di mana ini menjadi sebuah kebijakan orang tua. Nah, apakah permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anaknya yang menjadi konseli, apakah boleh disampaikan, diterima secara langsung kepada anaknya sendiri, ataupun memang harus diterima oleh orang tua. Nah, tapi tadi sebagaimana disampaikan bahwa di Amerika Serikat sendiri, ketika anak sudah berusia 18 tahun, anak diberikan persetujuan untuk mendapatkan layanan kesehatan ataupun layanan kesehatan mental dengan praktisi konselor atau psikolog. Nah, informed consent ini ada sebuah tujuan, tujuannya itu adalah untuk mengungkap tujuan, kemudian sasaran dan metode konseling. Nah, hal ini tentunya jika anak memang masih di bawah umur, tentu perlu tetap dalam pengawasan orang tuanya. Kemudian yang kedua yaitu tentang kerahasiaan. Nah, kerahasiaan ini dalam tadi Permendikbud nomor 11 2014 itu menjadi sebuah asas yang mana kerahasiaan ini adalah satu kunci dalam membangun building rapport dengan konseli kita. Tentunya kalau konseli kita tidak merasa aman dengan rahasia yang disampaikan kepada konselor, mereka tidak akan bisa menyampaikan curahan hatinya secara optimal. Nah, maka bagi seorang isu tentang kerahasiaan ini perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. Tapi kita perlu ketahui bahwa tentang kerahasiaan ini kita akan menghadapi dua tipe orang tua. Yang pertama, orang tua yang tidak terlibat, ya. Ada juga yang kedua yaitu orang tua yang terlalu terlibat. Ada yang tidak terlibat dan ada yang terlalu terlibat. Apa bedanya? Nah, ini terkait dengan azas kerahasiaan ini. Nah, kalau orang tua yang tidak terlibat, orang tua secara sukarela dia akan menyerahkan secara profesional tentang penanganan buah hatinya itu kepada praktisi konselor. Nah, ada juga memang orang tua yang terlalu terlibat, yang segala sesuatunya pengen diketahui. Nah, ini perlu kehati-hatian juga dari praktisi konselor. Kemudian yang ketiga tentang komunikasi yang diistimewakan. Nah, dalam hal kaitannya tadi merahasiakan informasi atau komunikasi dengan klien, ini menjadi kemutlakan bagi konselor untuk bisa menjaganya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.